Selamat datang kembali di channel Ipo Hunter 2. Hari ini kita akan masuk ke lapangan hijau investasi, di mana dua tim besar siap bertanding. DMAS, Striker Kilat Spesialis Data Center, melawan JRPT, klub TOD papan atas dengan permainan tiki-taka kolektif. Seperti halnya sepak bola membutuhkan strategi untuk jadi juara liga, investor juga membutuhkan strategi untuk memilih saham yang tepat. Jadi, mari kita lihat siapa yang lebih unggul di panggung properti Indonesia. DMAS versus JRPT, antara striker kilat Liga Data Center dan klub Liga TOD yang main tiki-taka. Di dunia investasi, pepatah Warren Buffett yang sering dikutip tetap relevan, jauh lebih baik membeli perusahaan hebat dengan harga wajar, daripada membeli perusahaan biasa dengan harga yang tampak luar biasa. Tapi bagaimana kalau kita sedang menonton dua tim hebat dengan gaya permainan yang berbeda? Satu mengandalkan serangan balik cepat ala striker lincah di industri pusat data. Satu lagi membangun serangan dengan sabar seperti tim Liga Papan Atas yang menguasai ekosistem kota terpadu. Sektor properti Indonesia tahun 2024 sampai dengan semester 1 tahun 2025, ibarat musim kompetisi penuh kejutan. Angin politik global kadang seperti wasit yang kontroversial. Sementara ekonomi domestik stabil di kisaran 5%. Pertumbuhan seperti tim tuan rumah yang selalu menang kandang. Segmen residensial sempat lesu. Penjualan rumah tapak turun 7,14% pada periode kuartal ketiga tahun 2024. Tapi di sektor industri dan komersial, permintaan pusat data naik seperti tim underdog yang tiba-tiba jadi juara liga. DMAS, striker cepat dengan stamina lahan yang menipis. DMAS menutup musim 2024 dengan statistik memukau. Pendapatan 2,03 triliun rupiah, laba bersih 1,33 triliun rupiah, margin laba bersih 65,61%, dan margin laba kotor 69,64%. Ibarat striker dengan conversion rate luar biasa. Hampir setiap tembakan jadi gol. Namun di paruh musim pertama tahun 2025, performa menurun. Pendapatan anjlok 49% menjadi 613,36 miliar rupiah. Laba bersih turun 46% ke 433,42 miliar rupiah. Meski begitu, finishing mereka tetap mematikan. Margin laba kotor 70,05% dan margin laba bersih 70,67%. Penyebabnya, lampi revenue. Seperti striker yang mencetak hat-trick di satu pertandingan, lalu puasa gol di beberapa laga berikutnya. Kas DMAS turun dari 1,76 triliun rupiah ke 594 miliar rupiah. Tapi bukan karena kebobolan, melainkan membayar utang 500 miliar rupiah. Membuat mereka bermain debt-free dengan DER 0%. Land bank untuk lahan industri tinggal 198 hektar. Cukup untuk 2-3 musim jika tempo permainan tetap tinggi. Meskipun demikian, DMAS masih memiliki sisa amunisi. Untuk lahan komersial sebesar 358 hektar dan untuk lahan residensial 167 hektar. Cukup untuk 15-20 tahun. DMAS punya stadion dan fasilitas kelas dunia. Listrik PLN Zero Downtime, SFCC berteknologi AI, anti banjir di atas 100 tahun, hingga lapangan atau jalan yang ramah lingkungan. Tapi tanpa perekrutan atau akuisisi lahan baru, peluang juara liga bisa terancam. JRPT, klub Liga TOD dengan gaya main tiki-taka. JRPT memilih strategi berbeda. Musim 2024, mereka mencatat pendapatan 2,95 triliun rupiah, naik 17,75% dibandingkan dengan tahun ke-2023. Dan laba bersih 1,15 triliun rupiah, naik 12,4% dibandingkan dengan tahun 2023. Dengan margin laba bersih sebesar 39,04%. Di semester pertama tahun 2025, mereka malah menambah poin lagi. Margin laba bersih naik 15,23% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, menjadi 40,08% atau sebesar 590,08 miliar rupiah. JRPT ini ibarat klub yang bukan hanya punya skuad inti, tapi juga akademi, stadion, sponsor, dan bisnis turunan. Portofolionya
1. Perumahan dan komersial menyumbang 59%. 2. Mall dan hotel atau pendapatan berulang tumbuh 32%. 3. Investasi strategis tol dari kepemilikan 39,98% saham di PT Jakarta Toll Road Development. 4. Rumah sakit hingga distribusi air. Konsep Transit Oriented Development atau TOD di Bintaro Jaya membuat harga properti mereka rata-rata 25% lebih tinggi dari pasar. Neraca mereka solid, DER 0,39 kali. Kas tahun 2024 naik 141% ke 797 miliar rupiah. JRPT memiliki cadangan pemain atau land bank seluas 2.499 hektar dalam bentuk izin lokasi. Dari jumlah itu, 1.727 hektar sudah berhasil diakuisisi dan 1.246 hektar telah dikembangkan. Artinya, perusahaan masih menyimpan lahan yang cukup untuk menopang 15-20 musim kompetisi ke depan. Properti investasi seperti Bintaro Jaya Exchange Mall 2, DoubleTree Hotel, dan BXC adalah sumber pendapatan non-tiket, ibarat merchandise dan hak siar yang terus mengalir. Sepak bola mengajarkan, tim serba bisa versus spesialis gol cepat. Dalam sepak bola, tim yang punya variasi strategi bisa bertahan lama di papan atas. JRPT adalah tim serba bisa. Kalau serangan sayap buntu, mereka punya set piece mematikan. Kalau lini tengah mandek, back bisa maju bantu serangan. Diversifikasi ini membuat mereka tetap aman walau Liga Residensial sedang krisis. Karena penjualan Jabodetabek Banten minus 25%. JRPT hanya minus 1%. Sebaliknya, DMAS adalah spesialis gol cepat. Mereka mengandalkan satu bintang, yaitu lahan industri pusat data yang bisa mencetak banyak gol di musim yang tepat. Tapi strategi ini rentan jika bintang tersebut cedera, atau jika lawan sudah hafal taktiknya. Investor global juga punya pandangan. Peter Lynch pernah bilang, ketahuilah apa yang kamu miliki, dan ketahuilah mengapa kamu memilikinya. Untuk JRPT, alasannya jelas, arus kas stabil, skuad lengkap, dan peluang juara liga dalam jangka panjang. Untuk DMAS, ini seperti mengontrak striker top yang bisa membawa klub juara. Tapi kontraknya sebentar lagi habis. Nyinyir tapi serius. Blockbuster atau Netflix. Jika DMAS tidak memperpanjang kontrak bintangnya menambah lahan industri, mereka bisa seperti klub legendaris yang terdegradasi karena gagal regenerasi. Tapi kalau sukses rekrut pemain baru atau ekspansi, mereka bisa mengangkat trofi lebih sering. JRPT, mereka bagaikan Real Madrid. Tidak selalu dramatis seperti klub startup football PSG era Messi, tapi koleksi trofi dan arus kasnya konsisten lintas dekade. Kesimpulan, pilih sesuai DNA investasi Anda. JRPT adalah The Stabilizer, klub dengan akademi kuat, bisnis sehat, dan permainan kolektif yang aman untuk investor yang mau tidur nyenyak. DMAS adalah The Gambler, klub dengan striker cepat yang bisa mencetak gol spektakuler, tapi bikin jantung berdebar. Di pasar modal, seperti di sepak bola, kadang kita butuh tahu kapan menyerang, kapan bertahan, dan kapan buang bola ke tribun. Seperti kata pepatah di tribun sepak bola, menang bersama, kalah pun bersama, kecuali kamu investor retail yang belum siap mental. Jadi, itulah pertandingan sengit antara DMAS sang striker kilat dan JRPT sang maestro tiki-taka. Dua-duanya punya gaya main yang berbeda, tapi sama-sama menarik buat kita analisis. Kalau menurut kalian, siapa yang lebih cocok masuk ke portofolio? DMAS atau JRPT? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng. Jangan lupa untuk like video ini kalau bermanfaat. Subscribe biar nggak ketinggalan analisis seru berikutnya. Dan nyalain loncengnya supaya selalu update. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan salam investasi.